Akhirnya kita memutuskan restoran-restoran yang kita punya sekarang mulai kita tutup menjadikan jadi inovasi untuk produksi kue. Itulah masa pandemi buat saya membawa berkah karena saya selalu berinovasi karena dulunya miskin, apapun yang terjadi kita harus semangat. Di saat pandemi ini justru banyak anak-anak milenial yang maju, yang awalnya bosan di rumah, akhirnya banyak yang berinovasi. Sekarang itu kan anak-anak milenial banyak yang maju kan, tapi banyak yang gua nggak maju. Yang tidak berinovasi pasti nggak maju, yang berinovasi pasti maju. Swastiastu Sobat Aji, semoga semua dalam keadaan sehat tentunya. Ada Yulia masih di Krishna Oleh-oleh Bali dan sekarang kita mengikuti kegiatan Aji Krishna di mana Aji sudah standby berada di depan panggung karena hari ini Aji menjadi narasumber lagi untuk berbagi cerita terkait perjalanan karirnya hingga akhirnya bisa ada di posisi sekarang dan juga terus berinovasi. Acara ini namanya Ubud Expo. Kira-kira setelah ini juga apa aja yang akan dilakukan oleh Ajik dan apa sih motivasi lainnya yang bisa dibagikan kepada teman-teman UMKM yang ada di Lotundo Ubud ini? Ikuti Krishna Oleh-oleh Bali. Ciao. Itu adalah suatu kata bahasa Bali. Iya, terima kasih. Selamat pagi, Pak Kepala Desa. Ya, perkenalkan, nama saya Aji Krishna. Kalau orang dulu manggilnya Pak Cok. Kalau sekarang manggilnya orang ada yang manggilnya Aji Cok Krishna. Saya asli Gianyar. Asli Gianyar, Blangsinga, kelahiran Singaraja, Sri. Orang tua Aji Tiangi adalah petani, Ibu Tiangi pedagang kue. Setiap hari Tiang bantu bantu Ibu jam 4 pagi jualan kue ke pasar. Jam 7 sampai jam 10 bantu Aji ke sawah, jam 10 persiapan jalan sekolah. Setiap hari begitu selama 3 tahun. Makanya sehat kali hidupnya dulu kan. 3 tahun dari kelas 1 sampai tamat SMP. Bayangkan baru 6 bulan saya sekolah, 6 bulan kemudian saya dipanggil malam oleh orang tua bahwa Bapak sudah tidak bisa membiayai sekolah lagi. Begitu orang tua saya bilang Bapak sudah tidak bisa membiayai sekolah lagi, tanpa seizin orang tua, tanpa uang saku, hanya pakaian secukupnya, saya meninggalkan kampung halaman. Dan pertama kali adalah jam 12 sampai jam 3 saya mencuci mobil yang ada di parkiran tersebut. Jam 3 sampai jam 7 saya tidur di pos security. Jam 7 saya bangun nyamperin yang punya mobil. Atas seizin pemilik hotel tersebut, akhirnya saya diizinkan tinggal di sana. Tepuk tangan buat pemilik hotel. Dan sekarang itu pemiliknya itu adalah jadi teman saya dan teman anak saya. Begitu saya merantau di Denpasar, hari pertama udah dapat tempat tinggal, meskipun tidur di pos security. Hari kedua, penghasilan saya dan hari kedua dan seterusnya selama 2 tahun, 2.000 sampai 5.000 per hari. Saya mengatakan diri saya suatu saat saya akan menjadi orang sukses di Bali. Tepuk tangan. Nah, akhirnya tahun 2001 perkembangan Cok Komisi bagus. Akhirnya tahun 2006 akhir saya memutuskan ingin ekspansi sama istri. Akhirnya saya memutuskan sama istri, ayo kita buat usaha oleh-oleh namanya Krishna. Tanggal 16 bulan 5 2007 dibuka Krishna yang pertama di Jalan Nusa Indah dengan luas 2 are dulu Pak. 1 tahun kemudian 16 bulan 5 2008 dibuka Krishna yang gede bersebelahan dengan Erlangga di Jalan Nusa Kambangan dengan luas 50 are. Jadi Krishna kenapa berani buka bersebelahan dengan Erlangga? Hanya Tuhan yang tahu. Orangnya boleh kecil tetapi kerjanya luar biasa. Gitu. Akhirnya 2009 16 bulan 5 2009 dibuka Krishna oleh-oleh Jalan Raya Sunset Road dengan luas 1,4 hektar. Iya. Itulah Krishna yang ketiga itu.
Krisna 1 omsetnya 1M. Begitu buka Krisna omsetnya 3 miliar sebulan. Begitu masuk ke Sunset Road daerah pariwisata, omsetnya puluhan miliar. Gila. Ini uang apa-apa gitu. Saya kan orang miskin ya. Begitu melihat uang sebanyak itu terheran-heran juga kan. Gila. Ini omsetnya udah puluhan miliar. Waduh, ini luar biasa ini. Bayangkan, Krisna 1 2007, Krisna 2 2008, Krisna 3 2009. Tamatan SMP loh. Pai susu aja, iya. Penjualan pai susu aja paling besar di Bali adalah sekarang. Itu 2M. Wah, saya semakin semangat, Pak. Mulailah saya tutup restoran yang kedua. Bulan Maret kemudian, bertepatan dengan ulang tahun saya di 2021, saya memutuskan buat Deli Krisna, Bali Banana Crispy. Kita punya restoran Jalan Ponorogo, Bebek Tepi Sawah, kita tutup. Kita pakai satu varian kue loh. Kalau restoran ya, mungkin 20 macam ya. Ada ayam taliwang, ada ayam betutu, ada sambal bawang, sambal mata, itu 20 varian. Begitu kita buat namanya Bali Banana Crispy, satu varian. Omset kita sudah 400 juta sebulan. Gila, satu varian. Kalau pai susu 3 varian. Kacang coklat, keju, original. Akhirnya kita memutuskan restoran-restoran yang kita punya sekarang mulai kita tutup menjadikan jadi inovasi untuk produksi kue. Itulah masa pandemi buat saya membawa berkah karena saya selalu berinovasi karena dulunya miskin, apapun yang terjadi kita harus semangat. Yang terakhir 1 Oktober 31 Oktober kemarin adalah kita meluncing minyak aji. Iya, minyak aji itu kita launching 31 Oktober dan semua ngasih testimoni. Semua teman-teman artis adalah teman-teman saya dan semua ngasih testimoni, termasuk Menteri Pariwisata, termasuk Ketua MPR. Satu-satunya perusahaan yang tidak pernah bayar artis adalah yang punya Krisna. Saya belum pernah mengendos artis karena seluruh artis itu teman saya, kecuali undang nyanyi baru bayar. Satu-satunya perusahaan yang tidak punya marketing dari dulu sampai sekarang adalah Krisna. Marketingnya adalah saya sendiri. Silakan obok-obok siapa marketing Krisna. Nggak ada, dalam sejarah nggak ada marketing Krisna. Yang ketiga, satu-satunya owner yang tidak punya kantor, yang kantornya di parkiran adalah saya. Coba tanya, yang punya Krisna mana kantornya? Nggak ada. Kantor saya adalah di lapangan dan cara promosinya adalah sehari-hari adalah bersosial, melakukan kegiatan sosial kemanapun seluruh Bali, termasuk juga di masa pandemi kita sampai membagikan sembako kurang lebih 15.000 sembako. Begitulah cara saya promosi. Cara promosi itu adalah paling efektif karena dari mulut geram masyarakat lah yang mempromosikan. Kalau endorse rapi hanya 5 menit 150 juta. Tapi kalau di Krisna 10 menit tidak bayar sama sekali. Itulah bedanya. Artinya buat Bapak dan Ibu di masa pandemi ini, kalau Bapak dan Ibu tanpa inovasi akan ketinggalan zaman. Akan ketinggalan. Kalau Bapak hanya menunggu, Bapak dan adik-adik hanya menunggu pandemi ini selesai, Bapak akan ketinggalan. Di saat pandemi ini justru banyak anak-anak milenial yang maju. Yang awalnya bosan di rumah, akhirnya banyak yang berinovasi. Sekarang itu kan anak-anak milenial banyak yang maju kan, tapi banyak yang juga nggak maju. Yang tidak berinovasi pasti nggak maju. Yang berinovasi pasti maju. Contoh anak-anak saya. Pernah nggak ngelihat anak-anak saya pakai mobil mewah? Nggak pernah. Pernah nggak lihat anak-anak saya ada di hotel mewah atau di restoran atau di mall mewah? Nggak mungkin. Karena anak-anak saya itu adalah orang rumahan semua. Orang yang sangat sederhana, tidak pernah bawa mobil mewah padahal mobilnya berlebihan. Yang dia bawa adalah jet, train, dan air. Itulah anak-anak saya. Dan anak-anak saya adalah semua bekerja, ada yang main saham, ada yang buat kue, dan di masa pandemi ini malah lebih semangat anak saya. Dan saya berharap buat Bapak dan Ibu dan ada adik-adik milenial, di zaman sekarang tidak ada yang berat tangan, harus ringan tangan, bekerja dan inovasi. Apalagi sekarang zaman digital kan, semua serba digital. Tetapi kalau kita semua main digital, siapa yang ngambil produksi ini? Saya lebih pilih ke produksi. Silakan yang lain anak-anak milenial di digital. Saya lebih fokus ke produksi. Kalau nggak ada produksi, bagaimana jualan? Kan gitu ya. Makanya saya lebih orang semua pada di zaman sekarang semua main digital. Saya lebih fokus ke produksinya. Karena kedepannya siapa yang orang akan membutuhkan produksi. Karena digital juga perlu produksi gitu. Makanya di sini berkolaborasi. Buat Bapak dan Ibu semangat. Sekali lagi selalu berinovasi, jangan patah semangat
Dan saya mohon doa semoga minyak Aji ini jadi apa best seller di Indonesia. Nah, makanya saya berharap buat teman-teman, buat bapak dan ibu, terutama anak-anak milenial zaman sekarang, anak-anak sekarang kan lebih banyak berteori daripada praktek. Saya berharap teori itu penting, tapi jauh lebih penting praktek. Kalau saya berbuat sesuatu dulu, apapun hasilnya, oh ternyata teorinya salah. Setelah kita praktekkan, oh ternyata harus begini. Sambil berpraktek baru kita bisa pelajari ini. Oh ternyata ini teorinya harus begini. Kalau hanya berteori, oh saya besok ini berangan-angan biasa kan habis pertemuan ini, wah besok saya harus mulai itu kerja ini. Setelah besok pasti beda. Anak dia ngomong halo, gitu. Itu pasti terjadi. Iya pasti akan terjadi kan. Kalau Ji tidak pernah ada jarak dengan karyawan. Saya selalu bedanya cuma isi dompet aja. Ya, saya selalu hormat sama karyawan. Kalau ingin kita dihormati, ingin dihargai sebagai owner, kita harus menghormati karyawan. Karyawan adalah investasi kita. Karyawan itu adalah aset kita. Nah makanya sampai saat ini dimanapun berada, saya selalu welcome lebih dulu daripada yang lain. Nah makanya cara sehari-hari adalah marketingnya itu adalah kekeluargaan. Dan seluruh karyawan tidak ada jarak dengan Ji. Dan yang paling penting kurangi berteori, lebih penting praktek lapangan. Dan kalau di rumah saya punya pembantu 4, satu-satunya perusahaan, satu-satunya keluarga. Yang pembantu makan dari masakan bosnya adalah di rumah saya. Iya, keluarga saya tidak akan mau masakan dari pembantu. Karena semua anak-anak saya termasuk saya ingin masakan dari istri saya. Makanya istri saya masak pagi, siangnya makan semua gabung sama pembantu. Artinya pembantu itu makan dari makanan istri saya, dari bosnya gitu. Makanya coba cari pembantunya Ji, ajak megawe gaji 2 kali lipat, 3 kali lipat, nggak akan mungkin mau. Karena bukan nilai yang dilihat. Artinya hubungan antara owner dengan karyawan, artinya secara kekeluarganya itulah yang dilihat. Materi itu penting, tetapi kekeluargaan itu jauh lebih penting. Makanya investasi yang paling abadi adalah sahabat. Aset yang paling penting adalah sahabat. Artinya begitu ada kompetitor di sebelah, wah ini saingan kita. Jangan pernah berpikir seperti itu. Semakin banyak ada oleh-oleh di sebelahnya Krishna akan semakin besar dan selalu berinovasi. Gitu. Nah makanya dagang emas di Jalan Hasanuddin itu semakin banyak semakin ramai. Makanya Krishna semakin banyak ada oleh-oleh di tetangga sebelah saya, Krishna itu akan semakin besar. Kenapa? Karena orangnya kecil selalu berinovasi. Buat bapak dan ibu dan teman-teman milenial semuanya, kalau mau membuat sesuatu, buatlah yang terbaik. Jangan pernah pesimis, selalu optimis gitu. Dan selalu menghargai orang gitu. Kalau mau ingin dihargai, kita harus menghargai orang dulu. Semoga terima kasih. Oke Sobat Aji, tadi kita sudah mendengarkan bersama ya bagaimana Aji memberikan motivasi yang emang nggak ada kebohongan lagi di sana. Jujur banget kalau Aji mah mau dijatuh bangunnya pasti diceritakan agar menjadi motivasi juga untuk teman-teman yang ada di luar, apalagi untuk Sobat Aji ini. Dan sekarang juga wah kalau sama Aji Krishna ya yang minta foto banyak banget, bingung sampai dah. Sekarang kita tanya dulu yuk Aji Krishna bagaimana responnya, apalagi melihat dari teman-teman yang ada di sini antusias banget loh pengen menjadi pengusaha seperti Aji Krishna. Yuk Aji, boleh kasih tahu ke Sobat Aji nggak Ji, bagaimana melihat respon dari masyarakat yang ada di sini? Semuanya pengen sukses, semuanya pengen seperti Aji Krishna. Satu, Lotundo ini sama di Alas Harum ini tempatnya bagus, view-nya bagus. Dan ini pertama kali Ji masuk ke Alas Harum. Kalau Lotundonya sering lewat, cuma ngelewatin. Ternyata di lokasi di sini ada temannya Ji, Pak Alek, bangun villa di sini. Tapi kalau ngelihat tadi kita jadi pembicara, narasumber, kepala desanya, bendesinya, dan tokoh masyarakatnya termasuk pemudanya sangat semangat. Tentunya kan tidak bisa hanya semangat aja, harus berinovasi. Saya berharap di sini, terutama anak-anak muda di sini, keturunan-keturunan di sini membuat sesuatu produk atau apapun yang kita bisa bantu untuk masukin di Krishna. Ya tentunya kan harus profesional kan. Kalau memang produk itu memang cocok untuk di Krishna, kenapa enggak gitu. Karena tugasnya Ji adalah bukan hanya di Bali kan, hampir di seluruh Indonesia kan kita menjadi narasumber untuk UMKM dan IKM. Nah makanya di sini Ji harus selalu berbagi. Artinya produk-produk yang bisa kita bantu untuk jual di Krishna, kenapa kalau memang bagus kenapa enggak gitu. Tetapi tentunya biasanya kendalanya kita selama ngisi acara, biasanya ada pameran UMKM, IKM atau apa, ada misalnya 50 item, kadang-kadang bisa 1-2 aja yang bisa masuk di Krishna.
Karena di oleh-oleh itu tidak semua dipaksakan bisa untuk dijual di oleh-oleh gitu. Artinya ada beberapa case-case khusus yang bisa dijual di Krisna. Ya, saya berharap mudah-mudahan anak-anak milenial, terutama pemuda-pemudi yang di Lutunduh ini bisa berinovasi, membuat sesuatu yang sifatnya berkelanjutan, bukan hanya jangka pendek. Itu harapan saya. Terima kasih. Oke, sukses sama Aji Krisna, silakan istirahat. Oke, Sobat Aji, jadi itu dia ya, tetap berinovasi, melakukan hal yang kreatif itu harus menjadi kunci utama juga untuk menjadi berbeda. Lebih baik menjadi sedikit berbeda daripada sama tapi banyak ya, jadi bisa menjadi pilihan juga untuk Sobat Aji. Nah, setelah ini Aji akan kemana lagi dan kegiatan apa lagi yang akan dilakukan? Saksikan terus Krisna Oleh-oleh Bali. Ada Yulia dan Wira pamit. Ciao. Matur semua Aji Krisna.